Halo guys, welcome to Get Together with Scientific Talk. Hari ini kita bertemu lagi bersama saya, Johnny Malik, staf Departemen Keilmuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember 2024. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan AI yang menjadi pembahasan di kalangan mahasiswa. Dan beruntung sekali hari ini kita bertemu dan kedatangan narasumber yang luar biasa, yakni mahasiswa berprestasi FEB UNEX tahun 2024. Penasaran? Langsung saja kita sapa kedua narasumber kita. Halo Kak. Hai, perkenalkan, nama aku Yasmin Jayasiva. Aku dari jurusan S1 Akuntansi dan alhamdulillah diamanai menjadi mahasiswa berprestasi tingkat sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember tahun 2024. Halo, nama aku Endita Fasabila. Aku kebetulan mau pres dari FEB UNED program diploma. Aku dari D3 Kesekretariatan. Nah, gimana nih kabarnya kakak-kakak dan perasaannya telah diundang di podcast Departemen Keilmuan ini? Kalau dari aku tentunya senang dan excited karena memang belum pernah nih diundang jadi pemateri ataupun jadi narasumber di podcast sebagai titel dari mahasiswa berprestasi. Kalau dari aku sih super excited ya, apalagi aku first time diundang buat jadi pemateri di podcast ini. Sebelum-sebelumnya aku belum pernah sama sekali bicara di depan kamera yang luar biasa pada pagi hari ini. Oke, tapi tenang aja ya teman-teman. Kita hari ini akan membahas mengenai AI, santai aja kok, nggak kira kita tahu gimana. Oke, nah kita akan membahas mengenai AI. Yang pertama aku nih pengen tahu gimana sih POV dari mahasiswa berprestasi FEB UNEX 2024 mengenai AI. Mungkin dari Kak Yasmin. Oke, kalau dari aku sendiri POV-ku memang menurutku perkembangan AI di zaman sekarang ini sangat-sangat pesat karena memang kita kan sebelumnya kita tarik nih mundur, kita terlanda dari pandemi COVID, udah kita hampir 2 tahun kita social distancing di rumah aja dan sebagainya, dan setelah after dari pandemi kita udah mulai comeback stronger dengan perkembangan AI yang lebih pesat lagi. Menurutku sekarang udah banyak banget AI yang memang mungkin dari teman-teman mahasiswa juga nggak awam mengenai AI natural, namanya NLP, Natural Language Processing. Nah itu seperti teman-teman mungkin tahu juga namanya ChatGPT. Nah itu sekarang mungkin udah menjamur di seluruh mahasiswa pun di sini mungkin tahu, Kak Juni juga tahu, dari Kak Anita juga tahu mengenai AI. Dan AI pun sekarang juga nggak hanya mengenai prompt ataupun kata-kata, bisa kita AI untuk audio, kita mengubah audio menjadi kata-kata ataupun mengubah secara visual dan sebagainya. Itu berkembang sangat pesat sih di tahun ini. Menurut Kak Gita mungkin? Kalau dari aku POV ya tentang AI ini, menurut aku ini salah satu potensi atau tantangan sih kalau menurut aku. Kalau dari segi potensinya ini, kita itu bisa dimudahkan saat kita ingin ngedesain, saat kita mengerjakan tugas, saat kita ingin menciptakan beberapa inovasi ya tentunya dari beberapa tools yang ada di program AI tersebut. Namun tantangannya itu kita bisa saja sewaktu-waktu bisa dialihkan AI ya. Kan kalau misalnya ada AI itu tuh peran dari kita itu bakal tergantikan. Kenapa? Karena semakin mudah gitu. Kalau misalnya ada AI bisa ngedesain nih, nah mereka kan nggak butuh manusia ya. Nah itu merupakan salah satu potensinya gitu, memudahkan para desainer yang dimana mereka itu kan kalau ngedesain kan ada yang manual gitu ya. Nah dengan adanya AI ini merupakan salah satu potensi sih dari para desain gitu. Itu kalau dari aku. Nah, oke. Pernah nggak ngalami kejadian yang dimana kalian tuh wah kayak ini emang keren banget sih gitu. Mungkin dari Kak Yasmin dulu. Kalau dari aku mungkin secara pribadi ya, maksudnya secara normal juga nih, sempat aku waktu itu buat CV, minta tolong ke ChatGPT nih ya untuk membuat CV dan mereview CV yang telah aku buat. Dari karena memang kayaknya kan sekarang udah banyak banget di mana-mana ya. Kalau kalian buat CV nih, tinggal pakai
website AI yang bisa buat CV secara langsung tuh bisa. Terus kita langsung minta untuk mengedit atau mereview dan mereview ke ChatGPT untuk tolong direview mengenai CV ku ini apakah udah bagus apa belum, kayak gitu. Tuh menurutku sepele cuma sangat luar biasa sih, karena emang gimana kalian bisa menemukan mentor yang bisa 24 jam stay dan dimana aja bisa diakses dan lain sebagainya. Itu menurutku amazing sih buat aku sendiri. Dan ya benar-benar. Jadi untuk Kak Anita nih. Kalau dari aku sih, aku miss terhadap AI itu ketika aku melihat beberapa inovasi-inovasi dari mahasiswa ya. Misal mereka itu bikin salah satu program untuk bisa memudahkan kita-kita, seperti mereka itu dari kampus sebelah ya. Itu mereka itu bikin program yang dimana drone itu bisa mendeteksi para mayat atau jenazah ya. Itu tuh dia bekerjasama dengan BPBD. Kan kalau BPBD itu kan bisa membantu masyarakat untuk bisa menyelamatkan dari korban bencana alam seperti tanah longsor, tsunami itu ya. Nah, kan dari para korban itu kalau misalnya para kita tuh dari relawan, dari BPBD, kalau misalnya mencari korban-korban itu kan kesusahan ya dan memakan waktu banyak nih. Kalau misalnya para relawan itu terjun di sana tanpa bantuan teknologi tentunya. Kalau misalnya saya itu amazed dengan itu tuh drone, dia itu bisa mendeteksi mayat itu ada di situ, dan yang di situ tuh siapa, langsung muncullah program dari nama, tanggal lahir dan sebagainya gitu. Wah, keren banget. Itu untuk sesuatu yang menghalangi itu, baik itu air, ada di dalam air ataupun ada di dalam gua, itu tetap terdeteksi kan? Tetap terdeteksi sih dari monitoring itu langsung muncul gitu. Langsung ada datanya gitu ya. Berarti itu efisiensi banget dia. Bener. Mempermudah pekerjaan dari manusia juga. Biayanya juga emang mahal. Kalau kita kan tahu kalau ada bencana itu kan berapa uang yang digelontorkan untuk itu ya, sampai berhari-hari kalau misalnya pencarian dari biasanya gitu ya. Oke, untuk dampaknya sendiri AI ini bagi mahasiswa berprestasi, dampaknya terhadap bidang studinya atau lingkungan kalian di FEB UNES itu gimana? Siapa dulu nih? Dari Kak Yasmin dulu. Oke. Kalau dari aku sendiri, kebetulan karena jurusanku itu akuntansi, dan memang mungkin teman-teman di sini tahu sendiri kalau akuntansi itu benar-benar membutuhkan ketelitian, terus keakuratan dari mengerjakan jurnal-jurnal, dari laporan keuangan dan sebagainya, kan benar-benar harus teliti sampai balance nih, ini udah benar apa belum, kayak gitu. Nah memang dari AI sendiri itu menurutku bisa mempermudah saya untuk aku nih untuk mengerjakan satu jurnal di laporan keuangan itu. Bukan mengerjakan langsung, tapi mengcek apakah ini jawabannya sebenarnya udah bener gak sih. Belum tentu juga balance artinya bener kalau di akuntansi. Biasanya emang ya balance udah termasuk 50% lah dari progres pekerjaan, cuma belum tentu jadi balance ini juga benar. Nah dari AI ini biasanya aku gunakan untuk mereview apakah benar apa enggak sih dan sebagainya. Dan terutama kalau AI yang akuntansi ini kan ada big data ya, terutama untuk benar-benar yang data yang banyak, perusahaan dan lain sebagainya, itu benar-benar butuh keakuratan dan ketelitian. Ya disitulah perannya AI untuk mengcek atau mereview kembali pekerjaan yang telah aku kerjakan. Kalau memang dalam kehidupan sehari-hariku, mungkin untuk pembuatan CV tadi, kayak pembuatan CV, terus aku tarik kembali ke dalam penugasan-penugasan yang aku kerjakan, mungkin dalam saat menjalankan esai nih, misal udah aku ketik nih, cuma kan beberapa memang perlu ada yang agak sedikit direview atau agak sedikit dibenerin dengan kalimat-kalimat yang terlalu berlebihan, perlu direview dan sebagainya. Itu AI menurut bagiku kayak gitu. Jadi tentunya ada Iya. Oke, untuk kain kita gimana? Kalau dari aku, kebetulan aku program studi diploma ya, D3 kesekretariatan, yang dimana kalau misalnya di prodiku itu tuh yang dipelajari tentang kearsipan, terus manajemen perkantoran. Nah dari kedua itu kalau misalnya digantikan dengan AI itu sebenarnya bisa banget. Tapi kalau dari kearsipan itu kita tuh harus ada manusia yang mengendalikan, karena kan kalau misalnya arsip itu kan tidak bisa kita itu menginput dengan cara langsung gitu ya, butuh manusia ya, tak?
tapi itu untuk AI itu sebenarnya berpotensi untuk menggantikan dari prodiku ini, dari kesekretariatan. Apalagi kalau kita mempelajari tentang manajemen perkantoran, itu tuh lebih ke bagaimana kita menjadi service excellent, kayak menyambut tamu gitu. Kalau misalnya kita menjadi salah satu service di hotel gitu ya, gitu. Tapi berbicara mengenai menggantikan, maksudnya AI yang menggantikan manusia di program studiku juga kemungkinan akan bisa banget sih akan menggantikan, karena memang kembali lagi akuntansi itu membutuhkan ketelitian, terus penelitian dan lain sebagainya ya. Dan memang kalau dikerjakan oleh manusia kan nggak bisa sekali ataupun dua kali, itu benar-benar banyak human error yang harus dikerjakan, apalagi mengenai big data yang benar banyak dan memang harus ada peran banget dari AI. Nah menurutku di programku sendiri pun di akuntansi sangat bisa kalau memang mau digantikan dengan AI, karena memang AI ini kan sistem yang bisa nggak seperti manusia yang banyak human errornya dan sebagainya. Sistem yang sudah di set dan sebagainya, di set sebagaimana mungkin dan sebagainya, ya memang sangat-sangat bisa menggantikan sih. Dengan keadaan AI ini, Iya, apakah mungkin tambah malas apa gimana mahasiswa? Menurut mungkin ada teman-teman dari kalian, itu gimana reaksi kalian dan reaksi mereka ketika ada AI ini? Oh, tinggal ChatGPT aja, kan banyak kan gitu kan? Itu gimana? Mungkin dari kayak kita dulu. Kalau dari aku sih, dari teman-temanku ya, mereka itu aku tahu dia itu kalau misalnya menggunakan AI itu saat mengerjakan tugas sering kali ya. Dan di situ apabila banyak sekali tugas-tugas yang menumpuk gitu. Sebenarnya kalau dari perspektif aku, apabila digunakan secara terus-menerus itu akan membuat otak kita malas gitu. Enggak, iya benar. Benar, ini sih kalau membantu sih membantu, tapi tuh kita tuh malah ketergantungan. Jangan-jangan kita ini sedang dikendalikan gitu sama AI gitu ya. Jangan sampai kayak gitu ya. Walaupun banyak tugas tapi ya cuman digunakan untuk sarana membantu aja gitu. Kalau dari aku memang program studiku akuntansi dan sangat jarang tugas-tugas yang kayak essay dan sebagainya. Kebanyakan ya tugas-tugasnya ya menghitung, menulis dan sebagainya. Tapi ada juga tugas-tugas yang essay. Dari teman-temanku lebih memanfaatkan untuk mengecek kembali, itu tadi sih, mengecek kembali pekerjaan yang telah dikerjakan, perhitungan-perhitungan yang telah dikerjakan, dan juga lebih ke biasanya kalau di akuntansi itu mencari teori atau mencari jurnal itu kalau teman-temanku. Itu pun kalaupun semisal mereka membutuhkan AI itu, membutuhkan hasil dari AI itu, pengetahuanku teman-temanku nggak akan secara mentah-mentah langsung ambil, langsung copot, langsung kopas dan sebagainya, enggak. Karena pastinya di cross check, karena memang kelemahan dari AI itu sendiri tuh juga menurutku kurang up to date, yang pertama kurang akurat, kurang up to date juga mengenai perkembangannya, dan memang harus dicek kembali apakah jawaban yang di AI ini udah bener apa enggak sih. Sebenarnya harus dicek kembali dengan sumber rujukan yang telah dikasihkan di AI itu tadi, kayak gitu sih. Nah, kalian kan mahasiswa berprestasi ya Kak? Tentu kalian pernah dong ikut lomba seperti lomba kepenulisan dan lain-lain. Tapi biasanya sih kalau yang buat proposal itu kan penulisan kan. Nah, kalian pernah nggak sih buat proposal, terus proposalnya itu kalian pakai AI, terus kalian lombakan? Itu kira-kira kalian pernah menang apa tidak? Mungkin dari Kak ini. Iya. Kalau dari aku ya, aku pernah pakai AI, tapi AI-nya itu langsung muncul sumbernya gitu. Jadi kita nih, misal kita mau membuat inovasi dari permasalahan lingkungan ya. Kan kita tentunya tidak hanya pendapat kita ya yang diusung dalam proposal itu. Beberapa penelitian itu juga harus dicantumkan dalam proposal. Nah, dari situ aku menggunakan AI untuk sarana mencari dari beberapa misal jurnal, artikel gitu di AI-nya. Kalau dari aku sama sih, kita lebih ke sumber rujukan dari sumber rujukan dari apa yang ingin kita tulis itu kan, karena kan nggak mungkin pendapat kita secara pure kita tulis di situ kan. Kita juga harus ada sumber rujukan yang memang mendukung apa ide yang telah kita tulis, dan mungkin lebih ke cara penulisan sih biasanya, karena aku sangat membutuhkan kayak cara kepenulisannya, apakah perlu ada kalimat yang berlebihan atau kalimat yang perlu diubah lagi dan sebagainya. Aku lebih ke situ sih. Kalau kayak kita pernah ngajuin proposalnya enggak, yang pernah buat proposal
dari AI, terus pernah ngajuin nggak ke lomba-lomba kayak BMC atau paper lain? Iya, pernah. Saya kemarin bisnis proposal ya. Itu dari situ kan yang saya ceritain tadi, dari beberapa publikasi ya. Saya kan nyari artikel dan jurnal dari situ sumbernya gitu. Jadi pernah saya ajukan dan alhamdulillah itu juara. Tapi sekali lagi pesan aku, kalau misalnya menggunakan AI itu harus di cross check ulang. Terkadang AI itu bahasanya terlalu berlebihan. Terlalu Kayak kaku nggak iya sih? benar sekali, terlalu kaku gitu. Dan ada juga hasil dari mereka tuh mengatakan kalau misalnya itu tuh merupakan salah satu hal yang berlebihan gitu loh. Yang sebenarnya masalah lingkungan itu nggak terlalu urgent gitu loh. Nggak kayak Ya, nggak seperti yang di AI iya, gitu kan. benar sekali gitu. Oh, jadi untuk cross check itu sangat penting ya berarti. Iya, Cross check sangat. kembali itu merupakan sebuah tantangan dari adanya AI ini ya, termasuk salah satu tantangan. Untuk proyeksi sendiri dari pandangan mahasiswa berprestasi FEB UNES ini gimana untuk AI ke depannya? Untuk yang kita dulu mungkin. Mungkin dari aku terkait dengan AI, pandangan kedepannya itu kita itu bisa ya menggunakan AI itu sesuai dengan kebutuhan kita. Misal kita mau membuat inovasi dari teknologi AI ya, kita tuh bisa banget bikin inovasi itu dari AI. Misalnya bikin kacamata baca ya, aku pernah nemuin beberapa teknologi AI itu benar-benar dimanfaatkan. Kita tuh nggak apa ya menggunakan secara salah-salah gitu loh. Dia itu menciptakan inovasi tapi dari AI-nya. Dari kemarin aku baca itu ada dia itu bikin kacamata baca tapi untuk pengguna tuli gitu. Jadi apabila misal aku nih penderita tuli ya, itu tuh pakai kacamata itu misal masnya bilang itu kan nggak kedengeran ya kalau tuli. Nah itu bisa langsung mantul gitu tulisannya. Kalau misal dia ngomong apa kabar gitu langsung apa kabar tertulis gitu. Otomatis berarti. Iya benar sekali. Nggak Jadi usah dengerin, dia langsung ngelihat orangnya. Iya. Itu ada batas orangnya apa gimana? kalau dari situ ada, itu harus itu satu audiens. Iya benar. Jadi Satu ini lah ya. misal aku sama Kak Yasmin Oke, aja gitu. Jadi cuman 2 orang gitu. Gitu. Jadi kita tuh bener-bener pintar-pintar menggunakan AI itu untuk apa? Apakah kita akan dikendalikan atau kita akan mengendalikan? Kita mengendalikan dengan menciptakan inovasi nih misal gitu. Untuk Aisyah? Kalau dari aku sendiri, bener ya dikatakan dari Kak kita tadi, AI ini kan sebuah tools dan kita manusia ini adalah pengguna dari yang memiliki kuasa atas toolsnya itu tersebut. Kalau bilang mengenai setuju atau tidaknya untuk proyeksi ke depan AI akan menggantikan pekerjaan manusia, ini bukan persoalan setuju atau tidaknya menurutku. Kita ini barangnya udah ada di depan kita, udah di depan mata nih AI kita nih. Kita lebih ke siap atau enggaknya sih dari SDM kita itu bisa menerima AI itu, bisa gak hanya menerima tapi katanya mempergunakan sebaik mungkin, terus memanfaatkannya dengan baik dan lain sebagainya. Lebih ke kita ini sebagai SDM siap gak sih menerima AI kayak gitu. Itu sih. Benar sekali. Kembali lagi ke SDM-nya. SDM-nya berarti. Kita kan Indonesia ini kan ada bukan rumor ya, emang beneran ya kan, baby boom. Kamu dengar kan? Nah oke. Karena usia produktif nantinya akan lebih banyak kan. Benar. Nah itu mungkin dari AI ini ada sedikit pengaruh ya, sedikit atau banyak pengaruh terhadap pengangguran yang ada di Indonesia ataupun banyak mahasiswa yang sudah sarjana mereka kan, gitu kan banyak. Itu tanggapan kalian seperti apa? Mungkin kalau dari aku sebagai seorang mahasiswa ya tadi kembali lagi kita nggak hanya dapat menerima AI, nggak hanya dapat siap terhadap AI, cuma kita sebagai mahasiswa sebagai agent of change nih ya katanya juga harus mempergunakan kembali dengan lebih aware lagi, lebih tujuannya itu jelas. Jadi nggak hanya bisa aja nih AI bisa jadi kita olah terus kita buat inovasi dan lain sebagainya untuk membuka lapangan pekerjaan baru kan bisa sebenarnya. Cuma ya itu dari SDM-nya kita perlu untuk menerima, menggali
meriset dan lain sebagainya untuk AI itu sendiri. Kayak gitu sih. Iya. Kayak kita. Setuju sih sama Kak Yasmin, kita itu menggunakan sih boleh menggunakan ya, dengan catatan kalau misalnya kita tidak berlebihan gitu dalam menggunakan itu. Kalau misalnya kita berlebihan, bisa saja nih kita malah digantikan oleh AI ya dalam bidang apapun. Kita tuh sebenarnya sedang diserang oleh AI ya dalam bidang Virus. Iya benar, virus awas gitu. Virus gitu. Ya, kembali lagi ke SDM-nya. Gitu. Oke, untuk AI sendiri ini, kalian ini kan mahasiswa berprestasi, kakak berdua sangat luar biasa. Mungkin punya planning ke depannya untuk mahasiswa yang lulusan dari universitas itu, mereka tuh bisa produktivitasnya itu bisa ditingkatin lagi. Untuk angka penganggurnya bisa dikecilin lagi. Mungkin ada planning atau gambaran gimana ke depannya itu. Mungkin kalau dari aku ini kita juga bisa memanfaatkan AI sih, karena kan tadi kan aku di awal udah jelaskan kalau AI itu sekarang banyak banget, mulai dari audio, visual dan lain sebagainya. Ya kita tinggal nge-prompt aja di ChatGPT. Misal nih kita punya prospek pengen kayak gini, apa yang perlu kita lakukan dan sebagainya. ChatGPT itu menurutku udah kayak mentor sahabat 24 jam, kalian bisa akses di mana aja, gratis kapanpun. Bahkan ada ya kemarin yang itu apa curhat Oh iya, ChatGPT. Nah itu kan menurutku sepintar-pintarnya mahasiswa dapat memanfaatkan teknologi, apalagi kita ini udah nggak di zaman 90-an yang kalau punya HP, wah kamu punya HP, enggak dong, kita hampir 100% aku bisa yakinkan kalau memang dari teman-teman mahasiswa ini punya HP kayak gitu, punya HP bisa akses Google, bisa akses AI, internet dan sebagainya. Lebih ke cara gimana sih kalian tuh bisa memanfaatkan AI untuk kehidupan kalian sendiri. Contohnya nih, misal kalian pengen misal aku nih maba, pengen gimana sih caranya bisa lulus dengan IPK 3,5, itu kan bisa tinggal Kak, ChatGPT tolong buatkan aku untuk study life plan dari ini dan sebagainya. Itu kan bisa sih. Iya. Untuk kan kita planning. Iya sih. Kalau dari aku planningnya terkait dengan AI ini, kan kalau aku diploma itu lebih ke praktek gitu. Iya benar. Lebih ke praktek gitu. Sebenarnya ini salah satu persaingan sih di diploma ini. Kalau misalnya ada AI ini, nah di situ aku nanti kalau misalnya bisa membuat salah satu teknologi yang bisa menjadikan manusia ini merasa terbantu gitu atas AI ini dan tidak terlalu ketergantungan gitu terhadap AI-nya. Untuk harapannya ke depannya, khususnya untuk mahasiswa FEB ini dalam perkembangan AI ini seperti apa? Mungkin kalau dari aku, kita sebagai mahasiswa, agent of change juga, ya kita gadang-gadang sebagai agent of change dan sebagainya, ya pertama kita harus aware dan up to date dengan perkembangan yang ada di sekitar kita, terutama ke lingkungan ataupun ke lingkungan kita sekitar dulu. Kita harus lebih aware dulu, lebih up to date mengenai perkembangan dan lain sebagainya. Lalu setelah kita menerima nih adanya AI di kehidupan kita, bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan AI tersebut ya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai AI ini yang kita sebut sebagai tools malah menjajah kita sebagai yang punya kuasa dengan tools itu, kayak gitu. Lebih caranya kita lebih secukupnya. Tentu kita juga harus paham mengenai batasan-batasan untuk menggunakan AI dan sebagainya. Lebih ke gimana sih caranya kita dapat memanfaatkan AI ini dengan sebaik mungkin, itu sih. Iya sih. Untuk kayak ini. Iya sih, tadi setuju aja, kita bisa menggunakan secukupnya ya, nggak boleh kayak terlalu ada AI lah, nanti aja dah kerjainnya, gampang 5 menit jadi nih ChatGPT udah satu proposal, tinggal jilid gitu ya. Sebenarnya nggak boleh gitu. Kalau misalnya kita terlalu tergantung di AI kayak gitu, potensinya malah SDM-nya nih menjadi salah satu tantangan nih. Gimana Indonesia bakal, katanya mau 2045 bakal jadi Indonesia emas ya, tapi orang-orangnya masih ketergantungan sama teknologi. Sebenarnya bisa sih kita menggunakan teknologi, apalagi kan udah ada teknologi kita nggak manfaatin. Nah, apalah dayanya kalau misalnya ada teknologi ya gitu. Iya benar. Mungkin sampai di sini obrolan kita teman-teman. Terima kasih banyak kepada narasumber yang sudah berkenan hadir pada hari ini.
mahasiswa berprestasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember tahun 2024. Mungkin teman-teman sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di lain kesempatan di podcast Keilmuan. Saya Joni Malik pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yeay, dadah.